Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata beliau tidak yakin dirinya akan masuk syurga. I don't think there's anything going to get me in heaven. Okay, I really don't. Jelas banget perkataannya Donald Bebek tadi. Dia mengatakan, kurasa tidak ada yang bisa membuatku masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer dulu bahwa judul dan thumbnail video kali ini rada clickbait ya, karena memang pembahasan seperti ini tuh biasanya nggak dapet rekomendasi dari YouTube gitu ya. Jadi kita butuh strategi khusus nih untuk bisa nyantol di algoritmanya. Namun tetap isi dari narasi video yang akan saya buat kali ini, hal terpentingnya adalah edukasi tentang kuasa Allah. Dan sebelum saya memulai lebih jauh videonya, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberi dukungan terhadap channel ini melalui Kris. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi bagi yang ingin berpartisipasi memberikan dukungan terhadap channel ini agar berkembang lebih besar, bertahan lebih lama. Silahkan scan Kris yang ada di layar. Kembali lagi viral nih ya pernyataan Donald Bebek di sosial media, dan ini juga saya lihat udah dibahas di channelnya Tasik Ngaji. Jadi Donald Bebek itu berbicara bahwa dirinya tidak yakin bisa masuk surga, teman-teman. It's not worthy of heaven. I'm not going to make it. And I was having a good time going. I was having fun. I hope to make it. But I doubt I will, to be honest with you. A lot of you will. I'm not saying. But I was having fun. The New York Times has a front page story. Donald Trump is now questioning his mortality. They made it like I was totally... So you can't joke. Menarik sebenarnya pernyataan dari Donald Trump ini. Ketika saya mendengarnya, saya tidak akan berhasil masuk surga, kata Donald Trump. Saya langsung melihatnya bukan sekedar pernyataan biasa, tetapi sebagai sebuah pengakuan yang sangat dalam. Lumrahnya dan biasanya, kata-kata seseorang itu mencerminkan atau seringkali membuka keadaan batinnya. Nah, setidaknya 2 kali ya Donald Bebek menyampaikan hal seperti ini di tempat yang berbeda. Yang pertama itu ketika dia membawakan pidato kepresidenan di mimbar pidatonya. Yang kedua di sebuah pesawat di mana dia diwawancarai oleh salah seorang jurnalis di sana, lalu dia katakan bahwa dia tidak yakin akan masuk surga. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata beliau tidak yakin dirinya akan masuk syurga. I don't think there's anything going to get me in heaven. Okay, I really don't. I think I'm not maybe heaven bound. I may be in heaven right now as we fly in Air Force One. I'm not sure. Jelas banget perkataannya Donald Bebek tadi. Dia mengatakan, kurasa tidak ada yang bisa membuatku masuk surga. Lalu dia juga mengatakan, aku mungkin sedang di surga sekarang. Jadi dia menganggap bahwa surga dia ya sekarang ini ketika masih hidup. Mungkin Donald Bebek sadar diri ya tentang betapa besarnya kezoliman yang telah dia lakukan. Bukan 1-2 nyawa yang melayang. Jumlahnya bisa saja jutaan orang. Karena kalau kita lihat ya, perang-perang yang terjadi di dunia ini selalu saja ada peran dari Donald Bebek ya. Perang yang terjadi Syria melawan Palestina, perang yang terjadi Ukraina dengan Rusia, semua itu kan dalang utamanya adalah Donald Bebek. Bahkan mungkin bisa jadi KKB melawan Indonesia juga ada perannya Donald Bebek di sana ya kan. Ya, kalau kita pikir-pikir dari mana KKB bisa dapat senjata yang begitu canggih? Ya kemungkinan juga diberi pasokan oleh pihak asing. Memang Donald Bebek ini doyan perang ya. Lebih parah lagi ketika dia bestian atau berkolaborasi dengan laknatullah Netanyahu, itu semakin parah lagi kekejamannya. Tapi sebenarnya ya jauh sebelum adanya Donald Bebek dan monyet Nyahu ini, sebelumnya itu ada yang jauh lebih parah lagi yang namanya Ariel Sharon. Dia adalah Perdana Menteri Syria ya pada tahun 2001 sampai 2006, dan tumbangnya Ariel Sharon ini bisa dibilang ya kena azab gitulah. Nah, coba teman-teman simak nih ulasan dari Mbak Nesi tentang bagaimana detik-detik akhir kehidupannya Ariel Sharon ini benar-benar mengganaskan sekali. Dengarkan baik-baik. Pada Desember tahun 2005, Ariel mengalami serangan stroke. Mulai dari situ, karir politiknya terpaksa terhenti. Karena serangan stroke itu, dia terpaksa diberikan pengencer darah. Di Januari tahun 2006, Ariel mengalami pendarahan di otak.
Dia kemudian dibawa ke rumah sakit di Yerusalem, dipindahkan lagi ke rumah sakit lain di Tel Hashomer untuk menjalani perawatan jangka panjang. Tiba-tiba salah satu orang terkuat atau tersadis di bumi ini guys, ada di posisi dimana dia cuma bisa berbaring di kasur rumah sakit. Badannya mulai berkhianat sampai dia tuh udah ada di posisi dimana dia bisa mendengar, merasakan, tapi tidak bisa bergerak di dalam tubuhnya. Sumpah aku merinding cuma ngomong kayak gitu. Lama-kelamaan ususnya juga terinfeksi dan mulai membusuk. Tubuhnya sudah semakin parah, tidak sama sekali membaik. Ditambah lagi deritanya dengan penyumbatan di otaknya. Hal ini membuat infeksi menyebar ke seluruh tubuhnya sampai beberapa organ lainnya mulai membusuk juga. Meskipun tubuhnya ini udah dalam kondisi separah itu guys, Ariel masih hidup dalam kondisi koma. Selama koma ini, organ-organ tubuhnya semakin rusak. Segala peralatan canggih dicoba dipasang di tubuhnya dengan harapan dia bisa bangun. But nothing works. Gak ada yang bekerja sama sekali. Dan koma ini bukan koma sebentar guys. Dia ada di posisi ini selama 8 tahun. Sumpah aku merinding. Nah, selama 8 tahun dia cuma bisa terbaring, merasakan segala macam yang mungkin dia rasakan. Kita juga nggak tahu karena dia ada di posisi koma. But for 8 years, 8 tahun, sampai akhirnya pada 11 Januari tahun 2014 dia dinyatakan meninggal dunia dalam usia 85 tahun. Menurut Komite Keuangan Knesset Parlemen Israel, biaya pengobatannya Ariel ini mencapai 440 juta dolar per tahunnya atau sekitar 4,25 triliun rupiah. 4,25 triliun per tahun aja tidak bisa menyelamatkan dia dari siksa yang luar biasa di akhir hidupnya. That is insane. Call it karma if you want. Bagi sebagian orang, apa yang terjadi sama Ariel Sharon ini merupakan bukti adanya karma. Ya, bagi orang-orang non-muslim mungkin mengatakan itu karma ya, tapi bagi kita umat Islam kan nggak ada istilah karma di dalam agama kita. Yang ada itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang diceritakan oleh Mbak Nesi dalam kontennya ini bukan sekedar teori konspirasi ya, sebagaimana konten-kontennya Mbak Nesi kan suka bahas teori konspirasi, tapi untuk yang pembahasan Ariel Shahroni ini bukan teori konspirasi, ini fakta, ini nyata terjadi kepada seorang pemimpin zalim yang merupakan Perdana Menteri Siriwil pada tahun 2001 sampai 2006. Apakah ini juga akan terjadi ya kepada monyet Nyahu? Apakah juga akan terjadi nantinya kepada Donald Bebek yang sudah bisa kita lihat tanda-tanda merah di lehernya? Ya kita lihat aja perkembangan berikutnya seperti apa. Yang jelas azab Allah itu nyata, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa di agama Islam itu nggak ada konsep karma ya. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Seperti apapun besar dosa kita, kalau kita minta maaf, Allah akan ampuni. Bahkan teman-teman ya, Fir'aun yang sejahat itu ya, sezolim itu, masih Allah beri kesempatan untuk bertaubat dengan diutusnya 2 nabi untuk mendakwainya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ya karena memang wataknya Fir'aun itu ya zolim, dia memilih tidak menerima nasihat dari nabi yang telah diutus kepadanya. Hingga berujung rezim Fir'aun itu binasa ya. Jadi sebenarnya Allah tuh maha pemaaf ya. Allah itu maha pemberi ampunan kepada kita semua. Yang penting tuh kita mau taubat aja ya. Ya mumpung masih hidup, banyak-banyak istighfar ya. Apalagi ini Ramadan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terus kita amati ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.